Selamat siang semuanya, selamat datang di kelas pekarangan. Perkenalkan, nama saya Fehmuddin Damas. Di sini saya akan membimbing atau mengajar mengenai tentang klasifikasi pekarangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengetahui bagaimana kabar-kabar saudara semua. Apakah kabar saudara semuanya itu baik-baik saja? Halo? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik. Ya semoga kita tetap baik-baik saja meskipun di era pandemi sekarang ini kita tetap sehat saja ya. Jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Baik, berdoa saya cukupkan. Oh ya, bagi teman-teman silakan untuk mengisi link presensi yang telah saya share di kolom chat. Sama bagi teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin bagi yang tidak bisa untuk mengaktifkan kameranya karena terganggu jaringan, silakan minta izin melalui kolom chat ya, agar kami dapat mengetahui apakah teman-teman berada di ruangan ini atau tidak. Nah, di sini sudah mengetahui tentang pekarangan semuanya. Wow, luar biasa ya. Saya yakin teman-teman udah pernah lihat pekarangan baik itu di rumah maupun di tempat lain karena pekarangan itu sangat identik sekali dengan Indonesia. Nah, lalu aku ingin tahu sih apa yang di benak saudara atau kata pertama di benak saudara tentang apa itu pekarangan. Silakan teman-teman untuk mengakses link menti.com yang teman-teman sudah persiapkan tadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu kata atau apa yang terlintas di benak kalian pertama kali ketika mendengar kata pekarangan. Wow, apa itu pekarangan? Udah ada yang menjawab, lahan di sekitar rumah. Or itu apa ya maksudnya? Kemudian ada lahan rumah. Yang lain silakan untuk mengisi menti.com-nya sehingga kita dapat melalui proses pembelajaran dengan lebih enak untuk kedepannya. Lahan untuk menanam di rumah, wow, udah kreatif semua. Kita lihat udah ada 3 jawaban di sini dan keseluruhan jawabannya tentang lahan. Teman-teman yang lain dipersilakan untuk mengisi segera ya. Mungkin saudara Raffi, Yusuf, Keisa, Yudawira, Ikanur, Nasiran. Wow. Ya, sudah ada 7 jawaban di sini. Dan kita lihat jawaban mayoritas adalah pekarangan di benak teman-teman itu adalah lahan atau halaman. Ada juga yang menyatakan bahwasanya pekarangan itu tanah sekitar rumah. Wow. Luar biasa, itu semuanya benar. Kita beri aplaus buat kita semua yang telah berpendapat pada siang hari ini mengenai apa itu pekarangan. Nah, saya ingin menanyakan pada salah satu relawan tentang pengertian pekarangan. Mungkin saya minta pendapat dari saudara Raffi. Halo saudara Raffi, apakah ada di sini? Halo. Menurut saudara Raffi, pekarangan itu apa? Pekarangan itu seperti halaman dan vegetasi di dalam halaman itu. Terima kasih saudara Raffi. Ya, jawaban yang cukup bagus ya, bahwasanya pekarangan adalah halaman dan vegetasi. Lalu apa sih sebenarnya pekarangan itu? Sebelum untuk menjawab pertanyaan tadi dan kita mengomentari dari jawaban saudara Raffi tadi, kita harus tahu mengapa pekarangan itu harus dipelajari. Nah, di sini saya menyatakan ada berbagai manfaat pekarangan, di antaranya adalah pekarangan sebagai mampu menjadi sumber pangan tambahan bagi keluarga, kemudian mampu menjadi sarana edukasi, sarana interaksi sosial, sama sebagai penambah ekonomi keluarga. Banyak sekali kisah sukses orang-orang yang mengoptimalkan pekarangan yang bisa teman-teman akses di media-media berita kayak gitu. Silakan saudara operator untuk melanjutkan. Oke, baik, di sini pekarangan. Tadi saudara Raffi menjawab tentang pekarangan adalah halaman yang terkait dengan vegetasi. Kemudian pas tadi sebelumnya teman-teman semuanya mayoritas menjawab pekarangan adalah halaman atau sebidang tanah atau lahan yang berada di dekat rumah. Nah, kita lihat menurut KBBI, pekarangan adalah tanah sekitar rumah atau halaman rumah. Ya, benar. Jadi apa yang teman-teman opinikan, apa yang terlintas di benak teman-teman pertama kali itu udah benar secara KBBI. Dan tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal. Untuk pengertian nomor 2 ini juga masih dalam cakupan pengertian nomor 1 tadi. Tapi apa sih pekarangan yang lebih spesifik? Nah, ternyata menurut bahasa pekarangan itu berasal dari karang yang berarti pohon atau pepohonan.
Nah, berarti dalam halaman tersebut harus ada vegetasi. Ya, kita salut pada saudara Raffi telah memberikan jawaban yang cukup luar biasa, udah mencakup semuanya. Kita akan melihat pengertian pekarangan dari pemerintah. Nah, inilah dia pengertian pekarangan dari pemerintah yang dikeluarkan melalui keputusan Menteri RI nomor 8 pada tahun 2017 maksud saya di KPTS. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas. Jadi pekarangan memiliki batas-batas yang jelas meskipun di sekitar rumah serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan. Nah, jadi selain pekarangan itu lahan di sekitar rumah, tapi juga dalam pekarangan itu berikutnya adalah klasifikasi pekarangan. Klasifikasi pekarangan itu dapat melalui klasifikasi lokasi. Nah, klasifikasinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkotaan dan yang kedua adalah pedesaan. Dalam pekarangan perkotaan, itu pekarangan dibagi lagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu sempit, sedang, luas, dan sangat luas. Dengan luasan pekarangan bisa dilihat di layar kaca teman-teman sendiri. Begitu juga di pedesaan. Juga dibagi menjadi 4 klasifikasi, sempit, sedang, luas, dan sangat luas. Namun ada perbedaan dalam ukuran luas antara pedesaan dan perkotaan. Nah, sampai saat ini dari teman-teman sudah dapat dimengerti mengenai klasifikasi pekarangan. Mungkin saya ingin memberikan waktunya bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai pengertian pekarangan dan klasifikasi pekarangan. Permisi, Mas, izin bertanya ya. Ya, silakan. Mungkin saya hanya penasaran saja, Mas. Kalau misalnya kan tadi ada pekarangan tuh ada berapa luasnya, Mas? Ada yang di perkotaan sama di pedesaan ya, Mas. Kalau di perkotaan itu apakah masih ada, Mas, pekarangan? Soalnya di daerah tempat saya tinggal ini udah mulai jarang gitu di pekarangan di rumah itu. Adanya cuma rumah semuanya gitu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih pertanyaan dari saudara Veriko, pertanyaan cukup menarik. Jadi begini, untuk di perkotaan seperti tadi yang udah dijelaskan bahwasanya pekarangan adalah lahan di sekitar rumah dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya ada vegetasi, bisa berupa tanaman maupun bisa berupa hewan ataupun ikan. Jadi saya kira untuk di perkotaan, terlebih di Indonesia, itu nggak mungkin rumah itu langsung berbatasan dengan hak atau tanah milik orang lain. Karena menurut aturan pemerintah, rumah itu nggak boleh terlalu mepet dengan batas tanah. Sehingga sesempit apapun batas tersebut atau sesempit apapun ruang kosong atau hamparan tanah tersebut, itu bisa dikatakan sebagai pekarangan. Dan itu dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman. Seperti itu. Jadi pekarangan di perkotaan meskipun kelihatan tidak ada, tapi itu masih ada. Nah, sebagai tambahan di perkotaan, pekarangan itu biasanya dimanfaatkan untuk sarana hiburan atau untuk mempercantik estetika dari suatu rumah seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami saudara Fariko? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih pada saudara Fariko. Oke, kita berikan aplaus pada saudara Fariko yang sudah bertanya. Oke, selanjutnya saya rasa teman-teman sudah memahami mengenai pekarangan dan klasifikasi pekarangan. Saya ingin meminta pendapat saudara Fahmi mengenai untuk mereview ulang tentang materi yang sudah saya berikan. Halo saudara Fahmi. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Di sini saya akan mencoba untuk mereview materi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi berdasarkan materi, dapat kita ketahui bahwa pekarangan itu adalah sebuah lahan yang memiliki batas kepemilikan tertentu. Selain itu juga kita dapat mengetahui bahwa pekarangan itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi pemiliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presentator. Baik, terima kasih saudara Fahmi telah mereview ulang apa yang kita pelajari tadi. Jadi saya akan memulai lagi bahwasanya pekarangan adalah lahan di sekitar rumah. Sedangkan klasifikasinya bisa menjadi dua, yaitu pekarangan perkotaan dan pekarangan pedesaan. Di mana jelas-jelas perbedaannya adalah pekarangan perkotaan itu di perkotaan yang identik dengan luas lahan yang terbatas, sedangkan di pedesaan adalah pekarangan berada di wilayah pedesaan atau jauh dari perkotaan dengan luas lahan yang identik dengan sangat luas. Nah, mungkin di pertemuan kali ini untuk mengukur bagaimana tingkat kepahaman dari teman-teman, silakan teman-teman untuk mengakses halaman bit.ly/r pekarangan dengan huruf R-nya tadi besar.
untuk mengisi form evaluasi dan lembar kerja yang digunakan untuk mengevaluasi dari pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa kembali. Semoga apa yang kita peroleh bermanfaat di kemudian hari. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoa saya cukupkan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Mari kita berikan aplaus buat kita semua. Semangat buat teman-teman ke depannya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai jumpa.